Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin, Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, insyaallah pada Senin sore seperti biasa kami berjumpa dengan para jamaah sekalian yang ada di YouTube, di Facebook, ya, dan yang ada di Instagram. Mungkin yang di Instagram ini agak sedikit terganggu karena sepertinya problem suara. Coba nanti saya perbaiki lagi karena ada masalah jaringan yang di Instagram ini. Nah. Baik para pemirsa sekalian yang ada di channel Rumaiso TV atau yang ada di Instagram, ya, dan bagi yang mungkin suara kurang jelas bisa beralih ke akun Rumaiso lainnya, ya, ada YouTube Rumaiso TV, insya Allah sangat jelas. Yang di Instagram juga mudah-mudahan jelas, ya, bisa dites suaranya di situ kalau di Instagram. Kalau di Facebook yang tadi saya mohon maaf ada masalah, mudah-mudahan bisa lancar untuk kesempatan kali ini. Baik, saya akan bahas, ini waktu terbatas sekali, tadi prepare jadi agak telat. Bagi yang problem suara nanti beritahu ya supaya kami perbaiki suaranya. Ini semuanya serba sendiri, ya, karena harus stay at home dan saya harus, ya, menyiapkan segala sesuatu sendiri, jadi banyak maklumi dengan keterbatasan ini. Baik para ikhwan dan para akhwat sekalian, kita tetap nanti ada sesi tanya jawab, ya, nanti paling sering saya jawab itu sebenarnya di YouTube karena pertanyaannya disusun rapi di situ, ya, dan kelihatan jelas. Nanti yang di Instagram silakan bertanya, saya buka kolom komentar terus. Jadi yang mau bertanya di Instagram juga silakan, nanti kita bahas tentang masalah walimah ini. Walimah, barangkali antum semua punya problem tentang masalah nikah ini, ya, bisa ditanyakan pada kami dan mudah-mudahan dapat solusi nantinya. Saya bahas masih dalam kitab yang sama, kitab Bulughul Maram. Bagi yang punya buku Bulughul Maram ini pas di pembahasan kitab nikah, ya, di kitab nikah, di pembahasan Imam Ibnu Hajar itu dalam kitab nikah ini bukan hanya membahas masalah nikah saja, namun beliau juga membahas tentang masalah kalau orang itu hadir, dia mesti ngapain saja sih ketika hadir. Ya, ketika hadir, ya, dia bisa lakukan adalah tentu mendoakan yang punya hajat, yang lagi berbahagia, yang saat ini tidak jomblo lagi. Mungkin di antara antum, ya, sini ada yang jomblo. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pintu kemudahan supaya lepas dari masa lajangnya tadi, ya, ke masa yang lebih menyempurnakan agama kita. Tentu kita doakan itu ketika kita hadir, kita doakan. Namun kan di situ ada aktivitas makan. Nah, ini yang kemarin kita bahas pada kesempatan Senin kemarin, yaitu ada hadis dari Umar bin Abi Salamah. Nabi SAW itu katakan padanya, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai bocah, sebutlah nama Allah ketika makan, makanlah itu baca bismillah. Yang kedua, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian yang ketiga, makanlah apa yang ada di dekatmu.
Ya, dia 3 di sini ya. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tanganmu, makanlah dengan apa yang ada di sekitarmu saja. Nah, sekarang kita lihat adab yang lainnya. Saya bacakan langsung beberapa hadis ini, langsung kita bahas. Ya, ketika ada yang hadiri walimah, dia ingat lagi adab yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi qas'atin min saridin faqal kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Rawahul arba'a wa hadza lafzun Nasa'i wa sanaduhu sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangkan, dihadirkan ketika itu ya, min sarid, ada makanan berkuah. Ya, ada makanan berkuah saat itu. Nabi SAW kemudian katakan, ya, ada seorang datang kepada Nabi SAW bawa makanan berkuah. Kemudian beliau ketika itu bersabda, makanlah. Namun makan jangan dari tengah, namun makanlah dari pinggir. Makanlah dari pinggir. Ya, makanlah dari pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatiha. Jangan makan, ini jika makan bareng-bareng ini kelihatan banget nih ya. Ya. Jangan makan dari tengahnya. Karena barokah itu turun fi wasatiha. Turun itu di tengahnya. Maka jadikan tengah ini yang akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh yang 4. Wa hadza lafzun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan sanadnya itu sahih. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun kana idza ishtaha syai'an akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menjelek-jelekan makanan. Ya, Rasulullah SAW itu lebih ketika itu tidak pernah menjelek-jelekan makanan. Sekali lagi ada yang ingin mendengar kajian ini langsung ya, suara paling jelas di YouTube, maka bisa beralih ke YouTube. Kalau yang di tempat lain cuma kami pakai suara mic biasa. Kalau di YouTube ini dengan suara Sennheiser, jadi lebih jelas dan lebih terfilter ketika itu. Ya. Rasulullah SAW itu tidak pernah jelekkan makanan sama sekali. Lihat sikap beliau ya. Ketika beliau itu ingin makan ya beliau makan. Jika beliau nggak senang, nggak suka ya sudah beliau tinggalkan. Nggak banyak komen. Ya, nggak banyak komen ketika itu. Jadi kalau mau makan makan. Kalau nggak mau ya sudah, sama ini ya. Kalau kita hadiri walimah nikah juga begitu ya. Jadi kalau kita hadiri walimah nikah, jika makanan ini kita makan ya silahkan makan ya, daripada banyak komen. Makan. Jangan mencela makanan. Jadi di sini kita dilarang untuk mencela makanan. Yang mau makan ya silahkan gitu. Ini sikapnya ketika makan di pesta nikah, ini sikapnya ketika besok berpuasa kita makan berbuka gitu. Sikapnya seperti itu. Kemudian ada hadis lagi dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La ta'kulu bishimal." Ini adab makan lagi nih. Jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Karena setan itu makan dengan tangan kiri. Praktekkan ini juga. Kalau ini dimaksud dengan Ibnu Hajar tadi walimah, berarti saat walimah ini loh kesopanannya itu makan dengan tangan kanan, gak makan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri itu sifat makannya setan. Terus dari hadis Abu Qatadah disebutkan lagi. Ya. Dari hadis Abu Qatadah itu disebutkan lagi, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi SAW itu
bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Jika salah seorang di antara kalian itu minum, jangan bernapas di tempat air. Jangan bernapas dalam tempat air. Jadi minum itu jangan bernapas di situ. Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Lalu hadis terakhir dari Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahwuhu, semisal itu pula. Lalu ada tambahan wazada ayanfukh fihi. Ada tambahan di situ yaitu meniupnya. Kalau tadi itu bernapas di dalamnya, ya. Minum dia sambil bernapas di dalamnya. Kalau yang lafaz Abu Daud itu ditambahkan meniupnya. Jadi tiup. Ini biasanya terjadi pada minuman panas, makanan panas kita tiup. Gitu. Ini tidak dilakukan. Hadis ini yang terakhir ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Baik, coba sekarang kita lihat. Ya, ini enggak komentar dulu. Yang dengar dulu. Fokus dulu, enggak usah komentar dulu di Facebook. Ya, biar dapat ilmu yang utuh. Yang di Facebook maupun di YouTube maupun Instagram sebentar. Nanti mau kirim pertanyaan silakan kirim pertanyaan. Cukup kirim pertanyaan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi kan pertama hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebut Nabi SAW itu ketika didatangkan makanan berkuah, beliau katakan makan dari pinggirnya. Coba kita lihat sarit itu apa sarit? Ini khubz itu roti. Roti terus ada kuah. Berarti nggak kuah saja ya, ini makanan pokoknya ada kuahnya. Jadi bukan kuah saja di sini. Makanan ada kuahnya. Nah, ketika itu kan Nabi SAW itu katakan makan dari pinggir dulu, baru ya jangan nanti dari tengah karena keberkahannya itu ada pada tengah makanan. Maka hadis ini ada anjuran kita makan dari pinggir. Ya, pinggir wadah, tidak dari tengah. Ini sunnah dan ini adab syar'i. Dan Nabi SAW itu larang langsung dari setengah itu disikat. Biasanya kita itu buru-buru kayak gitu tuh. Habiskan dulu dari pinggir. Ya, habiskan dulu dari pinggir. Dan di sini dikatakan innal barakat tanzilu ya. Tanzilu fi wasatiha. Sesungguhnya keberkahan itu turun di tengah makanan. Dan di antara tanda keberkahannya adalah ayyakuna ta'am qalilan fayakfi likatsirin. Nah, berkah makan itu kita makan sedikit namun itu bisa juga untuk orang banyak. Ya, kita makan sedikit ya, namun bisa cukup untuk orang banyak gitu. Itu tanda berkah. Tanda kurang berkah, kita sudah makan banyak kok nggak kenyang-kenyang. Kalau ini kita makan sedikit, itu sudah mencukupi untuk orang banyak. Orang lain mau ikut gabung juga bisa, padahal makanannya sedikit loh ini. Ya. Padahal makanannya itu sedikit. Itu tanda berkah. Atau istimrarut ta'am, kok makanan ada terus ini ya. Sedangkan kalau makan dari tengah, itu kenapa demikian? Karena lebih cepat mengotori yang ada gitu. Maka kita sarankan di sini ya makan dari pinggir dulu seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Namun di sini karena dalam masalah adab ini namanya untuk irsyad, untuk pembimbingan sehingga tidak sampai di sini dikatakan mahmul ala tanzi indal jumhur. Jumhur ulama mengatakan hukumnya itu makruh kalau mulai dari tengah. Nah, terus disebutkan lagi
jangan mencela makanan. Ingat ya, jangan mencela makanan. Tadi kan Nabi SAW disebutkan oleh Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Maka hadis ini menunjukkan yang pertama, bagaimana akhlak yang mulia dari seorang Nabi. Nabi besar kita Muhammad SAW ketika dengan keluarganya atau yang lainnya, ketika hadapi makan di situ, tidak pernah itu menjelek-jelekan makanan, nggak pernah. Beliau kalau mau makan ya tertarik untuk makan ya makan, kalau beliau nggak mau ya beliau tinggalkan. Wasakat, diam. Nggak seperti kita mungkin tambah lagi dengan kata-kata, ini makanan apa sih? Mendingan diam. Karena itu makanan juga, ini nikmat dari Allah. Namun beda ya kalau kita itu memberikan komentar ya karena rasa misalnya. Ini maaf, ini kelebihan garam. Nah, itu mungkin sudah berlebihan, tapi ini bukan mencela. Ini namanya memberikan saran gitu. Saran boleh-boleh saja. Kalimat mencela beda lagi. Kata Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan, adab yang satu ini banyak orang-orang itu meninggalkannya. Jadi kalau ada orang yang makan, dia rasanya ini dia maki-maki makanan tadi, mencela makanan tadi. Dalam agama kita tuh nggak boleh. Namun tadi ya seperti saya terangkan, mencela dengan kita itu memberikan komentar kepada yang masak, atau mungkin istri di rumah misalnya kita beri saran begitu. Caranya adalah jangan sampai dikomentari makanan tadi ketika makanan itu disajikan. Nah ini ingat adabnya ya. Jangan pas lagi sajikan dia sudah asik masak-masak di dalam, terus bawa keluar makanan tersebut, kemudian kita langsung komentar tuh. Ini bagi yang belum menikah, para jomblo ini perhatikan nih seperti ini nih. Ini adab ya. Adab yang jarang sekali yang tahu seperti ini. Jadi jangan komentar ketika lagi disajikan makanan. Dia sudah masak terus dia bawa keluar, langsung kita komentar, wah kecewa banget seperti itu. Ya, tentu orang itu kecewa banget. Kata beliau, karena makanan ya, kalau kita cela langsung, tentu nanti akan lebih tidak enak bagi yang menyajikan tadi. Dan mungkin ketika disajikan itu memang mungkin ada yang kurang. Dia mungkin lupa bawa saus gitu. Dia mungkin lupa kasih sedikit gula gitu. Dia mungkin lupa kasih sedikit asin gitu. Dan kalau ada yang komentar ketika itu untuk ini saya kurang, ini sedikit nih, kurang manis sedikit nih ya, itu tidak mencela juga, dia cuma memberikan saran, ini nggak masalah. Namun kalau sampai mencela, ingat ya kita paham kata mencela kan, nah itu yang tidak dibolehkan ketika kita itu makan. Kemudian adab makan berikutnya lagi, tidak boleh makan dengan tangan kiri. Disebutkan dalam hadis, la ta'kulu bishimal, janganlah makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimal, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Ya, karena setan itu makan dengan tangan apa? Tangan kiri. Maka di sini jadi dalil kata Syekh Abdullah Fauzan, haram makan dengan tangan kiri. Ingat, itu adab. Haram makan dengan tangan kiri. Begitu juga minum.
Kata Syekh Abdullah Fauzan, makan sekaligus minum, tidak boleh dengan tangan kiri. Disebutkan dalam hadis, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika salah seorang di antara kalian itu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Jika salah seorang di antara kalian itu minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, hadis ini menunjukkan kalimat tanfir, memperingatkan luar biasa supaya orang itu takut, lari itu kalau lakukan seperti itu. Maka kalau hadiri pesta nikah juga demikian. Adab yang keliru ketika itu jangan diikuti. Oh, ada samping kita pas nih lagi makan nih, dia pakai tangan kiri, pakai dua tangan dua-duanya nih, nggak diikuti. Kita ingin jalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jumhur katakan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri hukumnya mandub sunnah, karena ini dalam bab irsyad. Karena itu demi memuliakan tangan kanan tadi. Namun ulama yang lainnya, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Musa, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, wajib, katakan wajib makan minum dengan tangan kanan, dan haram makan minum dengan tangan kiri. Dan itu lebih hati-hati dalam hal ini. Kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping hadis tadi ada juga hadis yang lain sampai Nabi SAW tunjukkan ancaman, ada orang yang nggak mau makan dengan tangan kanan. Nabi sudah ingatkan, makan dengan tangan kanan. Dia nggak mau. Dia katakan tidak mampu. Kemudian Nabi SAW katakan, "Mama nahu ilal kibr." Tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan saja. Itu sombong, dia nggak mau dengar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adab yang lainnya lagi. Kemudian kita lihat lagi ada berikutnya, ini tentang adab minum. Ya, ini tentang adab minum. Yaitu dilarang meniup minuman, bernafas juga ketika minum dilarang. Tadi ya hadisnya dari Abu Qatadah, ada di riwayat Muttafaqun Alaih dan riwayat Abu Daud juga ada. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Jika salah seorang di antara kalian itu minum, ya, maka jangan bernafas ketika minum. Kemudian hadis dari Abu Daud, dari Ibnu Abbas juga semacamnya, namun disebut jangan minuman itu ditiup. Ya, jangan minuman itu ditiup. Maka di sini jadi dalil, hadis ini jadi dalil dilarang meniup dalam bejana, meniup makanan atau minuman dalam bejana. Dan ini tanda Nabi SAW itu ajarkan pada kita kotoran dari mulut kita gitu. Sehingga membuat makanan ini berubah, mungkin berubah rasa, berubah ya lezatnya gitu. Boleh jadi mulutnya mah dalam keadaan bau gak enak, terus tiup itu. Ya, terus tiup. Akhirnya berpengaruh pada makan, apalagi makanan tadi itu ya ditiup saat mulut ini belum bersiwak atau ini mau. Namun di sini larangan ini dari nafkh atau meniup tadi, itu yang dimaksudkan menurut pendapat jumhur itu jika makan atau minum bersama orang lain, baru dia dilarang tiup-tiup kayak tadi. Adapun jika dia makan sendirian atau bersama keluarganya atau
orang tahu kalau dia tidak sampai mengotori ya makanan tersebut, maka tidak masalah. Ini dikuatkan oleh Al-Hafidz. Ya. Dan dikatakan meniup di sini punya maksud adalah jika itu minuman yang panas, kita disuruh bersabar sampai dingin. Kalau itu dilarang juga ditiup dikarenakan bisa jadi di sini ada orang yang minum barengan kita gitu. Bisa jadi mungkin satu wadah ada yang minum, kemudian dia tahu kita tiup itu. Mengganggu dia juga. Itu memudaratkan dia. Yang jelas pokoknya Nabi SAW itu larang adab semacam ini. Nanti kata Syekh Abdullah Fauzan, adab ini nanti kita akan temukan dalam Kitabul Jami. Nanti ada kaitannya dengan bab makan, minum, nanti di bab-bab terakhir. Saya punya kajian ini juga ada di YouTube channel Rumaiso TV itu tentang adab makan ini. Ya, saya nggak tahu nih sudah masuk adab makan apa belum, masih umum ya. Di Kitabul Jami pokoknya ada di Bulughul Maram. Nah itu bisa dikaji lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Saya beri waktu sekitar 10 menit untuk bertanya jawab. Saya jawab dulu lewat YouTube ya. Baik, silakan ada yang mau tanya, monggo sambil saya lihat di YouTube Rumaiso TV. Sudah banyak yang nanya, biasanya di sini lebih cepat untuk di Rumaiso ini ya. Baik, saya lihat dulu yang nanya. Baik. Afwan Ustaz bertanya di luar tema. Apabila tidak ada sholat Idul Adha, apakah tetap ada pensyariatan kurban? Nanti lihat keputusan pemerintah ya. Ini kita belum sampai waktu seperti itu. Kalau memang akhirnya tetap dilarang ya kurban di tempat masing-masing, di rumah berarti. Tidak satu kelompok. Biasanya kan kita kan sifatnya itu bareng-bareng. Yang itu saya yang dilarang nantinya. Wallahu a'lam. Nanti tolong upload ulang ya. Nanti video ini di YouTube itu akan terekam, langsung sudah ada di situ. Silakan putar ulang. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Bagaimana hukumnya anak muda yang mengecat rambut selain warna hitam? Apakah diperbolehkan? Cat itu ada mengecat rambut, ada kalau ada sebab saja. Kalau tidak ada sebab enggak boleh. Itu nanti sudah merubah sesuatu yang sudah Allah tetapkan gitu. Jadi disarankan dia merubahnya kalau ada sebab saja, yaitu uban itu baru nanti merubah. Bagaimana jika saya posisi mudik selama seminggu? Apakah selama seminggu saya harus menjamak sholat fardu saya? Batasannya biar disebut mukim itu 4 hari ke atas. Maka bapak sudah mukim sebenarnya. Kalau sudah mukim maka baiknya tidak jamak lagi. Apakah berbohong membatalkan puasa? Puasanya rusak saja ya. Puasanya rusak namun tidak sampai membatalkan. Ditanya lagi, Ustadz maaf kalau umur yang cocok sesuai sunnah Rasul pada umur berapa untuk menikah? Terserah, tidak ada umur tertentu namun lebih cepat lebih baik nikah muda lebih baik. Baik yang di Instagram juga silakan kalau ada yang bertanya ya. Terus mencari wanita bercadar semanas bagaimana Ustadz? Cari perbaiki agama juga nanti kamu akan dapat seperti itu, enggak masalah. Selama diizinkan orang tua lebih bagus. Zaman sekarang anak muda sudah banyak yang hijrah di manhaj salaf termasuk anak. Kenapa orang tua dulu nggak mengikuti manhaj salaf ya? Ya karena mungkin dakwah belum sekencang sekarang gitu ya. Dan sekarang kan dimanfaatkan berbagai macam media. Apakah dibolehkan minum berdiri?
Kalau lihat dari penjelasan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin masih boleh. Namun tetap disarankan minum sambil duduk, itu yang lebih aman. Terus nikah syar'i itu seperti apa? Nikah syar'i sebenarnya saya lebih senang menyebutnya itu nikah sesuai dengan adat masing-masing karena saya lihat tidak mengatur ya. Selama tidak ada pelanggaran di situ. Selama tidak ada pelanggaran ya dia sesuaikan dengan adat masing-masing. Bagaimana sikap kalau ada orang yang sudah bersuami mengajak istri ana selingkuh? Apakah ana sabar atau ana beritahu istrinya tentang perbuatan suaminya itu? Coba beritahu tentang perbuatan suaminya. Enggak benar seperti ini. Istri juga tolong dinasihati tidak dekat dengan laki-laki semacam itu. Ustaz mau nanya, mending kuliah atau cukup mulazamah? Mungkin yang tergantung tiap orang ya. Peluangnya juga belajar bagaimana. Kalau dia milih peluangnya mulazamah ya sudah itu. Mencari ilmu agama nggak mesti pakai gelar enggak. Semua orang bisa belajar dengan berbagai macam profesinya juga. Saya TKW di Taiwan Ustadz. Selama saya di sini sholat zuhur dan asar selalu saya jamak. Bagaimana hukumnya? Karena terkendala dari pekerjaan dan majikan. Ya mudah-mudahan itu dianggap uzur namun tidak boleh qasar. Terus saya dulu mencintai akhwat secara diam-diam. Tapi sekarang beliau sudah menikah. Saya sudah mencoba melupakan. Tapi sekarang bayangan beliau datang dalam mimpi Ustadz. Dan sangat mengganggu Ustadz. Move on, segera cari yang lain. Jangan mikir itu terus. Nikah siri tanpa izin dan pengetahuan istri pertama bagaimana? Jujurlah dalam menikah. Jangan dengan cara yang tidak gentle seperti itu. Allah memiliki 70.000 kasih sayang seorang ibu. Jika sahih, apakah maksudnya yang benar? Saya belum pernah mendengar hadis ini. Mungkin ada yang bisa menyebutkan riwayat lengkap pada saya. Jika dalam keadaan sedang puasa, bangun tidur basah, mimpi basah, wajibkah mandi? Ya, wajib mandi dan puasanya boleh dilanjutkan karena mimpi basahnya tadi keluarnya mani tidak dia sengaja. Tolong nasihatnya Ustadz untuk para pedagang atau UMKM yang sekarang sudah berjuang mencari nafkah agar tidak bergantung kepada makhluk walau dalam keadaan sulit mungkin. Banyak berdoa terus pada Allah, mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rizki juga. Ustadz, saya sangat suka sekali menulis novel dan bercita-cita ingin berprofesi menjadi seorang penulis. Ya, tidak masalah seperti itu. Yang penting ceritanya benar. Dan kalau bisa isi muatan yang benar juga dalam cerita tersebut. Ustaz, bagaimana? Terus di bawahnya lagi. Apa maksud dari sungguhnya kalian berada pada zaman yang jika di antara kalian meninggalkan 1/10 dari yang diperintahkan Allah, niscaya kalian binasa. Walau saya tidak tahu maksud hadis tersebut. Di Instagram dulu. Bolehkah sholat tahajud di jahar saat sendirian? Boleh. Sholat tahajud sambil jahar juga dibolehkan, nggak masalah. Bagaimana agar kita yakin untuk menerima suatu lamaran sudah istikharah? Jalani itu. Kalau ada halangan pasti nanti akan dicegah, tidak akan jadi itu. Saat mana yang lebih utama, menggunakan siwak atau gosok gigi biasa? Siwak lebih utama. Ya, dari sisi untuk menghilangkan bau mulut. Namun pasta gigi juga tidak masalah. Bagaimana hukum saat ingin sahur tapi baru bangun di saat azan subuh? Berarti tidak bisa makan sahur lagi. Tidak boleh. Bagaimana apabila sholat di rumah karena tinggal di luar negeri yang muslim minoritas masjid sangat jarang? Sebisa mungkin saja kalau ada masjid, kalau tidak ada sudah sholat di rumah. Bagaimana cara mengingatkan suami yang masih sholat berjamaah meskipun tempat kami belum ada yang terkena COVID? Dilihat daerah masing-masing, saya nggak bisa larang. Memang untuk daerah rawan atau di kotanya itu misalnya sudah kena itu dan orang itu bolak-balik pergi ke kota, maka timbang-timbang untuk sholat di masjid. Ustadz, info Mat Ali di daerah Jawa Tengah. Maaf, saya belum tahu. Bagaimana hukumnya karena terkendala dari pekerjaan dan majikan? Tadi sudah ya. Kapan seorang akhirnya boleh meminta bantuan ke orang lain dalam keadaan pandemi ini Ustadz? Setelah menempuh semua sebab. Lakukan sebab dulu, jangan banyak mengemis. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Gimana kalau sikat gigi dengan odol yang mengandung siwak? Apakah pahala sunnahnya masih ada Ustadz? Siwak sudah beda dengan yang pakai odol ya, beda. Saya mau tanya tentang wanita yang mengalami masa nifas di bulan Ramadan, apakah cukup bayar fidyah atau mengqadha? Saya milih pendapat yang qadha. Qadha lebih aman dalam masalah ini. Terus dari YouTube lagi.
Bagaimana hukumnya saat puasa melihat video masak atau makanan enak? Ini masalah menahan syahwat saja ya. Dan perlu, kalau memang darurat ingin belajar masak nggak masalah sih. Kalau niat akikah digabung ketika walimah bisa atau tidak? Masih bisa, saya tidak mengetahui ada larangan dalam hal ini. Apa hukumnya menjadi perias pengantin dan sejenisnya? Saya sarankan timbang-timbang. Sering-sering live ya biar ada aktivitas, insya Allah. Terutama saya sering live-nya itu di YouTube ya, karena YouTube lebih stabil ininya ya. Kalau Facebook saya beberapa kajian saja. Terus bagaimana lagi ini? Saya mau tanya tentang wanita yang mengalami masa nifas tadi sudah. Kalau kita sudah, tips belajar ilmu syar'i lebih dalam bagi mahasiswa umum bukan hanya lewat kajian rutin saja. Mungkin kalau ada waktu banyak ya bisa menempuh kayak Mat Ali begitu bisa. Ustaz, bagaimana cara mencari calon istri sesuai syariat? Ana pengen cari cuman tidak punya teman. Cari lewat teman, cari dari orang yang sudah menikah, atau tawarkan pada keluarga, atau ikut biro jodoh. Ciri-ciri jodoh yang baik bagaimana Ustaz? Ya agamanya bagus. Kalau untuk laki-laki cari yang agamanya itu bagus dan sifatnya itu penurut. Apakah saya tanya lagi, rencana menikah di saat pandemi seperti ini? Coba timbang-timbang dulu. Kalau tidak darurat timbang-timbang. Ya, karena rawan ya saat ini ya. Bagaimana hukumnya menghadiri pesta pernikahan yang menghendaki tamunya untuk makan dan minum sambil berdiri? Makruh minimal kalau ada duduk ya suruh duduk saja. Boleh hadir namun cari tempat duduk. Bagaimana jika ada orang yang mengadakan tidak sholat Jumat selama 3 kali, nyatakan kafir? Enggak benar, saya sudah bahas di rumahisa.com ya. Ya bisa baca, rajin-rajin baca rumahisa.com, dapat jawaban insya Allah. Doa atau zikir untuk memperlancar proses persalinan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bolehkah memotong kumis sampai habis Ustaz? Baiknya disisain seperti ini. Saya ada di luar negeri, apakah zakat fitrah saya dibayar di kampung saya atau di tempat saya tinggal? Kalau mau dibayar ya di tempat tinggal sana, di luar negeri. Namun kalau nggak bisa bayar di sana ya bisa kirim ke Indonesia. Apakah boleh kita mendoakan menyebut nama Ustadz gitu? Boleh-boleh saja. Baik. Ada lain mungkin? Bagaimana cara merayu orang tua dengan tepat tujuannya untuk ibadah? Ya perlu ngatur kalimat baik, ya sabar untuk menghadapi orang tua seterusnya. Istri saya hamil muda, bagaimana cara mengganti puasanya? Qadha tetap ya, tidak langsung fidyah, qadha dulu. Apakah wanita dibolehkan mengajak ta'aruf duluan? Baik, sifat wanita itu malu, jadi baiknya laki-laki yang duluan, bukan perempuan. Lihat cara cari jodoh bagaimana? Cari di tempat yang pas, yang bagus agamanya, tidak di sembarang tempat. Bisa di majelis ilmu, tanya pada biro jodoh yang syar'i, seterusnya. Ustaz, saya sudah sholat istikharah, namun saya masih ragu, dan istikharah lagi, namun saya masih ragu, apakah saya lanjutkan atau tidak? Coba, kalau itu ragu ya sudah, nyatakan saya tidak cocok gitu. Mungkin seperti itu tanda-tanda tidak jadi gitu. Hukum menginap di rumah teman sama wanita, masih boleh. Apakah ada batas jam potong kuku saat hari Jumat? Tidak ada. Yang penting di hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari berarti. Hukum menginap di rumah teman sama wanita tadi sudah. Wallahu alam, saya rasa cukup, sudah jam 5 sore. Pas. Dan insya Allah kalau mau ikut lagi tanya jawab, malam ini saya sediakan waktu, judulnya pembatal puasa. Ikut saja, makanya subscribe kalau yang dengan channel YouTube. Saya cuma buka di YouTube, saya pertanyaannya ya. Namun mungkin saya buka seperti ini pertanyaan, yang mau nonton lewat Instagram boleh, YouTube boleh, nanti malam saya mudah-mudahan bisa buka. Tapi saya hanya membuka pertanyaan via YouTube saja, ya. Karena ini kajiannya di YouTube channel Rumah Tajib. Maka yang sekarang nonton lewat Instagram, lewat Facebook, segera berlangganan dengan channel Rumah TV dan ikuti malam ini kajiannya bagus, temanya bagus, mudah-mudahan dapat ilmu bermanfaat. Baik, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.